Selamat sore, nama saya Mabel Audrey Hasono dari 11 MIPA 1 dengan nomor absen 2. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi wanita dan pria. Yang pertama yaitu ovarium, disebut juga indung telur. Ovarium merupakan tempat dibentuknya sel telur, dan juga hormon estrogen, progesteron, dan juga relaksasin. Hormon estrogen yang dihasilkan oleh ovarium berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar mamae seperti kelenjar susu, sekresi cairan pada serviks untuk memudahkan sperma masuk ke dalam uterus dan juga untuk proses kelahiran. Lalu hormon progesteron yang dihasilkan di folikel ke korpus itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan endometrium uterus, menghambat kontraksi uterus, merangsang pertumbuhan sel alveolar kelenjar mamae, meningkatkan viskositas mukus cervix untuk menghambat masuknya sperma, dan juga sedikit meningkatkan suhu tubuh. Lalu selanjutnya sel telur akan keluar ke oviduct atau disebut juga dengan tuba falopi. Tuba falopi ini merupakan tempat terjadinya fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel telur dengan sel sperma yang kemudian akan terjadi pembuahan dan membentuk embrio. Lalu jika menjadi embrio atau bahkan jika tidak dibuahi, sel telur akan keluar ke daerah sini. Daerah sini disebut juga dengan uterus. Uterus ini dindingnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, myometrium, dan juga endometrium. Endometrium ini merupakan tempat bertumbuhnya janin. Jadi jika sel telur dibuahi, maka embrionya akan berkembang di sini dan menjadi bayi. Namun jika tidak dibuahi, maka dinding endometrium akan menebal dan nanti akan meluruh seiring siklus menstruasi. Lalu tadi hormon yang dihasilkan dari ovarium yaitu hormon relaksasin, yaitu hormon yang dihasilkan oleh corpus luteum untuk merelaksasikan serviks dan juga fibrokartilago pada tulang panggul untuk memudahkan proses kelahiran. Jadi dengan hormon relaksasin itu serviks ini akan merelaksasi sehingga ketika proses kelahiran ini akan terjadi pembukaan. Jadi bayinya mudah keluar. Lalu uterus juga menghasilkan hormon prostaglandin, yaitu hormon yang mempengaruhi robeknya folikel ketika terjadi ovulasi, dan juga untuk merangsang kontraksi uterus saat terjadi kelahiran. Jadi dengan rangsangan itu bayinya akan didorong untuk keluar lewat vagina. Lalu dari uterus ini merupakan serviks yang disebut juga dengan mulut rahim. Jika terjadi gundukan di sini atau ada kelenjar di sini, maka disebut juga dengan kanker serviks. Lalu sini ada vagina, yaitu jalan keluarnya luruhan dinding endometrium uterus yang disebut juga dengan proses menstruasi, juga jalan keluarnya bayi. Lalu ada juga hormon-hormon yang dihasilkan oleh otak, bagian otak yaitu hipofisis, yang mempengaruhi daerah ovarium ini dan juga produksi sel telur. Yang pertama ada LH. LH itu dihasilkan oleh hipofisis yang ada di dasar otak dan di bawah tulang tengkorak atau di rongga tulang sphenoid. LH ini berfungsi untuk merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan corpus luteum dan ovulasi. Lalu yang kedua ada FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi untuk merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan dan perkembangan folikel atau sel telur. Lalu yang terakhir ada oksitosin. Oksitosin itu berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus untuk proses kelahiran dan juga merangsang kelenjar mamae untuk mengeluarkan air susu. Lalu ada juga hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yang terletak di pangkal otak, yaitu hormon GnRH
yang berfungsi untuk merangsang hipofisis untuk menyekresikan LH dan FSH tadi. Ini merupakan sistem reproduksi wanita dilihat dari samping. Yang pertama tadi ovarium, yaitu di sini. Dan ini merupakan oviduk atau tuba falopi. Lalu ini ada ligamen. Lalu di sini merupakan uterus dengan 3 dindingnya, yaitu perimetrium, myometrium, dan juga endometrium. Lalu di sini merupakan daerah yang tadi tempat berkembangnya janin dan juga penebalan untuk menstruasi. Lalu ini merupakan serviks atau mulut rahimnya, dan jalan dari mulut rahim ke sini disebut juga dengan vagina. Jadi vagina itu merupakan jalan keluarnya bayi yang nanti akan berkembang di sini. Dan juga luruhan dinding endometrium. Lalu ada juga vulva, yaitu organ genitalia luar yang terdiri atas mons pubis, labium mayora, labium minora, klitoris, kelenjar vestibular, dan mulut vagina. Lalu ini merupakan kelenjar atau kantong kemih, itu tempat berkumpulnya hasil sekresi, yaitu urin, yang nantinya akan dikeluarkan dalam proses buang air kecil. Lalu ini merupakan pubic symphysis, yaitu sendi tulang pubik. Lalu ini merupakan uretra, yaitu tempat keluarnya hasil sekresi dalam buang air kecil. Lalu ini merupakan rektum, dan ini merupakan anus. Rektum ini dan anus merupakan tempat keluarnya hasil sekresi dalam proses buang air besar. Keralat yang rektum yaitu untuk mengumpulkan hasil sekresinya itu terus dikeluarin lewat anus. Lalu yang berikutnya yaitu organ reproduksi pria. Yang pertama-tama ada skrotum, yaitu kulit atau kantong longgar yang melindungi testis di luar tubuh. Testis itu berjumlah sepasang. Testis merupakan tempat terjadinya proses spermatogenesis atau pembentukan sperma. Jadi ini merupakan bagian dalamnya testis. Ini merupakan lobulus yaitu untuk menjaga bentuknya testis. Lalu ini merupakan tuba pembentuk sperma. Lalu testis ini juga merupakan tempat perbentukan hormon testosteron yang berfungsi untuk mendiferensiasi saluran kelamin pada janin, menstimulasi penurunan testis dalam skrotum. Maksudnya apa? Itu maksudnya biar skrotumnya itu pas melindungi testisnya. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, biar kalau misalnya suhu testisnya turun, kan testis harus ada suhu tertentu buat menghasilkan sperma secara maksimal. Maka biar testisnya, kalau misalnya suhunya turun, skrotumnya bakal balikin suhu testisnya ke normal. Mengontrol pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan ciri-ciri seks sekunder pada usia pubertas. Yang dimaksud itu ciri-ciri fisiknya, contohnya tumbuh kumis dan janggut, nada suaranya makin berat, terus muncul jerawat, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya ada saluran epididymis, yaitu saluran yang berfungsi menyimpan sperma hingga menjadi dewasa, mortil, dan fertil. Jadi sperma yang dihasilkan dari testis ini akan menuju saluran epididymis sampai ia matang. Lalu berikutnya merupakan saluran yang melanjutkan sperma dari epididymis, yaitu vas deferens. Jadi dari epididymis ini sperma yang sudah matang dibawa oleh vas deferens. Lalu di sini ada ductus deferens yang berfungsi menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan lagi sekresinya ke vesikula seminalis di sini. Lalu ini merupakan ureter yang mengalirkan hasil sekresi untuk dikeluarkan dalam proses buang air kecil. Lalu hasil sekresi itu akan berkumpul di sini, di yang merah yaitu kantung kemih. Lalu sperma yang tadi sudah sampai di vesikula seminalis akan dijadikan cairan kental bersifat basa dan kaya akan fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma yang sudah matang tadi. Lalu
semua itu akan dilanjutkan kembali ke kelenjar prostat di bawahnya untuk menghasilkan cairan basa untuk meningkatkan motilitas sperma. Lalu cairan basa yang sudah dihasilkan bersama sperma tadi akan dilanjutkan kembali ke sini, yaitu kelenjar Cooper atau kelenjar bulboretral yang berfungsi untuk menghasilkan cairan bersifat basa yang mengandung mukus atau lendir untuk pelumasan bersama sperma. Jadi dari ketiga proses itulah hasil akhirnya itu yang disebut dengan semen. Lalu semua itu akan dibawa ke sini, yaitu uretra, yang merupakan saluran kelamin dari kantung semen dan saluran pembuangan urin dari kantung kemih ini sampai ke ujung penis, dan keluar dalam proses buang air kecil. Lalu seperti wanita, ada juga hormon yang dihasilkan dari otak yang berperan dalam proses-proses di saluran reproduksi ini, yang dari hipofisis yaitu LH atau luteinizing hormone dan juga FSH atau follicle stimulating hormone. FSH yang dihasilkan hipofisis itu berfungsi untuk atau berperan dalam spermatogenesis, yaitu dalam pembentukan sperma. Sedangkan hormon LH yang dihasilkan hipofisis itu berfungsi untuk merangsang sel-sel interstisial di testis untuk berkembang dan menghasilkan hormon testosteron. Lalu hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yaitu GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang berfungsi untuk merangsang hipofisis tadi untuk mengeluarkan LH dan FSH, dan juga berfungsi untuk mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintetis dan sekresi hormon testosteron. Lalu yang selanjutnya merupakan alat dan organ reproduksi pria dilihat dari samping. Yang pertama ini merupakan kantung kemih yang berfungsi untuk menahan dan mengumpulkan hasil sekresi untuk dikeluarkan dalam proses buang air kecil. Lalu ini merupakan sifisis pubis, yaitu sendi tulang pubis. Ini merupakan testis, yaitu tempat pembentukan sperma, dan yang melindungi luarnya itu merupakan kulit atau skrotum. Lalu yang mengelilingi testis ini disebut dengan saluran epididymis. Lalu lanjutan dari saluran epididymis ini yaitu vas deferens, dan di sini ada ductus deferens untuk menyalurkan sperma dari vas deferens ke vesicula seminalis. Lalu dari vesicula seminalis ini ada saluran kecil yang disebut juga dengan saluran ejakulasi. Lalu yang di bawahnya ini merupakan kelenjar prostat, dan yang kecil ini disebut dengan kelenjar Cooper atau bulboretral. Lalu yang selanjutnya dari sini yang berhubungan juga dari saluran ejakulasi ini dan juga kelenjar bulboretral yaitu uretra. Uretra itu yang disebut dengan saluran keluarnya hasil sekresi tadi dalam bentuk air mani dan juga sperma yang keluar dalam proses buang air kecil. Lalu uretra ini menuju ke ujung penis dan keluar dalam proses buang air kecil. Lalu ini merupakan penis yang terdiri atas akar, badan, dan juga glans penis yang berfungsi sebagai organ keluarnya urin dan semen. Dan yang terakhir ini merupakan rektum dan anus. Lupa ngomong, tapi sebenarnya anus dan rektum itu tidak masuk saluran reproduksi atau organ reproduksi, itu masuknya ke sekresi. Tapi karena ada di gambar daripada nanya itu apa ya udah saya sebut. Itulah video saya mengenai organ reproduksi wanita dan pria. Semoga membantu, dan maaf jika saya ada kesalahan karena saya juga bukan ahli ya. Terima kasih.